Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Kali ini ada cerita dari Tia Anjani. Dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Bangkit Setelah 40 Hari Dimakamkan. Untuk kalian yang ingin langsung membaca link ada di deskripsi video di bawah ini. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa tempat yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita ada baiknya, like, komen dan subscribe video ini. Semua warga di kampungku berduyun-duyun datang ke makam untuk mendatangi bekas kuburan Mbak Asih. Kali ini sedikit berbeda, karena Mbak Asih juga ikut serta. Dia berjalan di depan bersama Ustadz Azri dan orang tuanya, sedangkan warga memilih menjaga jarak dari dia. Suasana masih riuh dengan banyaknya gosip dari warga yang membicarakan Mbak Asih. Ih, kalau benar dia itu bukan Winarasih, lebih baik hukum saja dia. Jangan-jangan makhluk jadi-jadian? Ujar salah satu ibu-ibu. Enggak mungkinlah dia makhluk halus. Buktinya siang-siang masih bisa dilihat, lagi pula kakinya napak. Aku yakin dia itu ada ikut pesugihan Kalik, makanya mati suri. Kalau benar begitu, kita harus usir saja dia dari kampung ini, sahut salah seorang ibu-ibu yang lainnya. Entahlah, emak-emak di sini suka sekali membicarakan orang lain. Benar disalahkan, salah semakin salah. Setelah tiba di bekas makam Mbak Asih, Pak RT memberi komando untuk segera menggali kupfran yang masih baru itu. Awalnya warga saling tolak, tetapi setelah mendapat penekanan dari Ustadz Azri mereka pun akhirnya mau. Sekitar 3 orang saja yang menggali, yang lain hanya menonton dan sesekali mengomentari. Kulirik sekilas ke arah Mbak Asih yang berdiri sendiri di pojokan sana. Ia masih diam menunduk memeluk dirinya sendiri. Tak ada satupun orang yang mau mendekati dia. Sejujurnya hati kecilku iba, tetapi tak kupungkiri aku juga takut. Saat ingin mengalih pandangan dari Mbak Asih, sekilas mataku ini menangkap sosok berdiri di balik pohon beringin depan makam. Seseorang itu adalah perempuan tua yang rambutnya acak-acakan tergerai bebas. Saat mataku menyipit, memastikan apa yang kulihat, wanita tua itu segera bersembunyi di balik pohon beringin besar itu. Hati yang penasaran membawa kakiku melangkah mendekati pohon yang bertengger kokoh di sana. Namun, baru 2 langkah saja kakiku berjalan, aku sudah dikejutkan oleh teriakan warga. Loh, kok papan liangnya berantakan? Teriak seorang warga. Aku segera berbalik menatap ke arah orang-orang menggali makam itu. Benar saja, papan-papan penutup lubang liang ditemukan berantakan di sana. Padahal belum dalam mereka menggali, sudah menemukan sekitar 3 papan penutup liang. Terus digali, sampai ketemu lubang liangnya. Perintah Pak RT. Mereka pun menurut. Bekas kuburan itu terus digali, hingga beberapa menit akhirnya sampai juga pada lubang liang. Kami semua terkejut, karena lubang itu bahkan sudah tertutup oleh tanah. Masih ada papan yang menutupinya, tapi hanya tinggal 2. Lobang liang juga dibongkar hati-hati. Tetapi tak ada apapun di sana. Enggak ada apa-apa, Pak? Seru Mas Tono yang ikut menggali lobang. Berarti memang benar dia keluar dari kuburnya? Jawab yang lain. Warga saling tatap, sembari berbisik sesuatu yang entah aku tak tahu apa itu. Mungkin dia ikut pesugihan kali. Pak? Usir saja dari kampung kita, seru salah seorang warga. Iya, usir saja, sahut yang lainnya. Stop. Apa alasan kita mengusir dia? Apa dia mencelakai kalian?
Tidak, kan? Sudahlah, semua bubar sekarang. Mungkin ini hodrat dari Allah, memberi kesempatan untuk Asih agar memperbaiki lagi kehidupannya. Sekarang, kita jalani hidup masing-masing saja, usul Pak RT. Aku dan Ustadz Azri kompak menggangguk bersama. Karena merasa kesal keinginan mereka tidak diindahkan, akhirnya warga bubar dengan sedikit omelan. Kini yang menjadi pertanyaan, siapa yang membereskan kembali makam Mbak Asih? Kutatap Mbak Asih yang masih terdiam. Diri ini kuberanikan mendekatinya, berniat ingin mengajaknya bicara agar tak merasa diasingkan lagi. MBA enggak papa? Tanyaku. Enggak, Ras. Mbak cuma enggak nyangka, warga sama sekali tak percaya sama aku. Padahal aku enggak bohong, jawabnya lirih. Udahlah, Mbak. Lupakan saja, toh mereka tetap enggak bisa apa-apa. Mbak Asih tersenyum menatapku. Hari sudah mulai malam. Setelah selesai menjemur coklat dan menanam sayuran di belakang rumah, aku memutuskan untuk beristirahat sejenak. Enduk, Simbah titip rumah, yo. Simbah mau ke musola, ujar Simbah saat aku mulai memejamkan mata. Mbah, Laris Cape, mau istirahat ayah. Jawabku. Biasanya aku ikut Simbah ke mushola, tetapi kini tidak, karena sedang ada tamu bulanan. Setelah Simbah pulang, aku justru sulit memejamkan mata. Seolah ada sesuatu yang memaksaku untuk terjaga. Apalagi pikiran masih terus terbayang tentang Mbak Asih dan mimpi burukku tentang dia. Talk. Aku terjingkat hingga langsung berdiri saat mendengar ketukan di pintu utama. Jika Simbah tak mungkinkan mengetuk dahulu, pasti langsung masuk saja. Lalu, siapa itu? Perlahan aku dekati pintu. Susupaya aku minilan saliva. Kala aroma keminian menyuruh tajam. Apalagi angin berhembus kencang di luar, menggoyangkan dedaunan yang membuat suara mencekam. Pintu terbuka. Penampakan di depan membuatku terkejut, hampir kehilangan detak jantung. Mbak Asih, ujarku tergagap. Iya, tamu itu Mbak Asih. Ia memakai daster putih yang ia pakai kemarin. Tangannya melingkar, dengan wajah tertunduk. Nanggapain malam-malam kesini? Tanyaku. Aku kesepian di rumah, Ras. Simbok hendak mau ngomong sama sekali sama aku. Aku seperti merasa ndak hidup, jawabnya. Kasihan sekali dia. Ya udah Mbak. Ayo masuk, ajakku. Sebisa mungkin aku bersikap biasa saja padanya. Kasihan dia jika tak ada yang mau menemaninya. Kami duduk berseberangan. Ternyata sulit menghilangkan rasa canggung setelah apa yang terjadi padanya. Apa kamu juga berpikir sama dengan mereka, Ras? Tanyanya yang membuatku terjingkat. Enggak coke MBA. Mereka itu terlalu dramatis, jawabku asal, sembari mengembangkan senyuman. Menghilangkan rasa gugup yang sebenarnya sangat besar. Apalagi aroma tubuh Mbak Asih masih bau kapur barus, entah perasaanku saja atau memang iya. Syukurlah. Malam ini aku boleh jenep? Soalnya aku malas pulang, tanyanya membuatku membulatkan mata. Boleh aja, MBA. Kenapa enggak boleh? Ia tersenyum mendengar jawabanku. Mbak Asih memang dahulu sering bermalam di rumahku, apalagi setelah Mas Rudi suaminya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Sejak itu, kami menjadi teman dekat yang selalu melewati suka duka bersama. Tetapi, Mbak Asih yang baru ini sedikit lebih pendiam. Mungkin karena warga dan orang tuanya menjauhinya. Malam sudah semakin larut, aku dan Mbak Asih memutuskan untuk tidur, sebab Simbah tak kunjung pulang. Wanita tua itu kebiasaan,
Kalau habis sholat Isya dan makan bersama anak yatim pasti akan ketiduran. Besok subuh baru pulang. Mbah, sejujurnya aku penasaran, bagaimana sih cerita Mbah bisa bangkit dari kubur? Aku memberanikan diri bertanya sesuatu yang selama ini ada di otakku. Mbah Asih nampak menarik nafas dalam. Aku enggak ingat pastinya gimana. Cuma waktu itu aku merasakan sakit yang luar biasa. Lalu ada Mas Rudi yang mengulurkan tangan padaku. Dia mengajak aku jalan-jalan ke taman, menikmati indahnya pemandangan. Tetapi setelah itu aku merasa ada yang memukuliku, memintaku untuk kembali menyelesaikan sesuatu yang salah. Aku enggak tahu orang itu siapa, tapi yang jelas tubuhnya menyeramkan. Setelah aku membuka mata, pandanganku gelap. Aku juga kesulitan bernafas di sana. Saat aku sadar aku berada di bawah tanah, aku awalnya menyerah. Tetapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba tanganku seolah bergerak sendiri. Aku mengambil papan yang menjadi penutup tempatku terbaring untuk menggali tanah agar aku bisa keluar. Aku enggak ingat jelas kejadiannya seperti apa. Yang jelas, setelah lama aku menggali tanah aku keluar. Hal pertama yang aku lihat adalah kuburan, dan saat itu sudah malam, jelasnya panjang lebar. Aku tak bisa membayangkan menjadi dia. Apalagi sulitnya bernafas di bawah tanah. Ya Tuhan, mungkin jika dia aku pasti sudah mati lagi. Setelah mengobrol beberapa menit, akhirnya Mbak Asih terlelap duluan. Melihatnya sudah tertidur, aku memutuskan untuk tertidur juga. Baru beberapa menit diri ini memejamkan mata, sebuah sentuhan dingin di pundakku membuatku kembali membuka mata. Aku terkejut bukan kepalang, saat aku berbalik Mbak Asih sudah tak ada di tempatnya. MBA Asih. Panggilku. Hening. Tak ada jawaban dari suara Mbak Asih. Suara burung hantu bubungan atas rumah membuat bulu di tanganku meremang. Aku mengusap kasar tengkukku yang terasa sejuk dihembus angin. Ku beranikan diri keluar kamar. Mencari keberadaan Mbak Asih di mana. Mbak Asih di mana? Teriakku lagi. Bahkan di ruang tamu pun lampu sudah mati. Sebuah bayangan besar tinggi dengan rambut acak-acakan dan kuku-kuku tajam berada tepat di belakangku. Apalagi suara geraman itu sungguh mengerikan. Kaki tanganku terkunci, tak dapat tergerak. Sosok di belakangku itu kian mendekat. Dengan sekuat keberanian aku menutup mata lalu membaca doa. Sesaat kemudian aku beranikan diri membuka mata. Bayangan seram itu tak lagi terlihat. Aku bernafas lega karenanya. Setelah sekian detik, aku memutar tubuh untuk melihat ke belakang. Aku menjerit sekuat mungkin. Kala sosok menyeramkan dengan wajah mirip babi, rambut gimbal, dan tubuh gosong berada tepat di hadapku. Simba. Aku berlari keluar rumah tanpa berpikir panjang. Nafas tersengal-sengal dengan kaki tangan yang berkeringat dingin. Saat aku mengusap mata yang berlinang air mata, pandangan ini menangkap sosok yang sepertinya aku kenali. MBA Asih. Gemam Kaliri. Wanita itu duduk di bawah pohon nangka rindang di depan rumahku. Tangannya bergerak-gerak seperti melakukan sesuatu. Aku beranikan diri mendekatinya. Wanita berambut panjang lurus itu seperti tak mendengarkan panggilanku. Ia masih sibuk melakukan aktivitasnya. Mbak Asih. Aku menyentuh pundaknya yang terasa dingin. Seketika ia menghentikan aktivitasnya. Ia menoleh perlahan ke arahku. Seketika itu juga aku menjerit ketakutan. Astagfirullah Allahu Akbar. Pikiku. Bagaimana tidak? Wanita itu tengah menyantap sesuatu yang membuat mulutnya belepotan cairan pekat berwarna merah.
Sesuatu itu yang kutahu adalah organ dalam manusia. Sebab potongan hati manusia itu sebagian masih ada di mulutnya. Aku berlari kencang masuk rumah. Jantung berdegup sangat secepat. Aku sungguh tak habis pikir dengan apa yang kulihat. Aku sungguh tak percaya bahwa dia benar Mbak Asih yang kukenal. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian suka dengan cerita pada video kali ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Baiklah, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.